Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Zumariansyah. Saya di sini untuk menyampaikan materi aglutinasi. Yang pertama, pengertian aglutinasi adalah gejala penggunaan afik untuk membentuk suatu pengertian baru dari suatu kata dasar. Gejala ini sangat umum pada berbagai bahasa, bahkan pengelompok bahasa-bahasa dapat dilakukan menurut gejala ini. Bahasa yang mengandalkan afik untuk membentuk kata turunan disebut sebagai bahasa aglutinatif. Bahasa Indonesia dan banyak bahasa-bahasa Austronesia lain adalah bahasa aglutinatif. Aglutinasi dalam kedokteran dan zoologi adalah penggumpalan dalam suatu cairan akibat pemberian suatu bahan ke dalamnya. Kata berasal dari bahasa Latin agglutinar yang berarti untuk menempel pada. Contoh yang aglutinasi adalah peristiwa penggumpalan protein dalam darah sebagai reaksi atas pemberian suatu antigen. Sejarahnya, dua orang ahli fisika bakteri, Herbert Edward Durham dan Max von Gruber, menemukan aglutinasi spesifik pada tahun 1896. Penggumpalan ini diberi nama reaksi Gruber-Durham. Gruber kemudian memperkenalkan istilah aglutinin dari bahasa Latin untuk senyawa apapun yang menyebabkan aglutinasi sel. Penyebab aglutinasi. Aglutinasi yang terjadi disebabkan karena adanya reaksi antigen-antibodi yang sama, karena di dalam antibodi terdapat paratop, yaitu bagian dari antibodi yang dapat bereaksi dengan antigen, sedangkan di dalam antigen terdapat epitop yang merupakan bagian dari antibodi yang dapat bereaksi dengan antibodi. Selanjutnya, metode tahapan aglutinasi. Aglutinasi sel darah merah dalam pemeriksaan golongan darah dapat berlangsung melalui dua tahapan. Tahap pertama, antibodi berkaitan dengan permukaan sel darah merah. Tahap kedua, antibodi berinteraksi dengan sel darah merah sehingga sel-sel saling berdekatan dan terjadilah aglutinasi. Tahap pertama, aglutinasi dipengaruhi oleh suhu, pH medium, konstanta afinitas antibodi, waktu atau lama inkubasi, kekuatan ion pada medium, dan rasio antigen antibodi. Tahap kedua, aglutinasi dipengaruhi oleh jarak antar sel, muatan molekul dalam suspensi, deformitas membran molekul, permukaan membran, dan struktur molekul. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan derajat aglutinasi uji pergolongan darah berdasarkan teknik penanganan sampel dalam pembuatan suspensi sel darah merah. Penelitian ini yang sejenis ini hanya menggunakan perbedaan sel darah yang dicuci dan tidak, ataupun menggunakan beberapa jenis suspense dengan konsentrasi yang berbeda yang menekankan pada penanganan sampel. Sedangkan pada penelitian ini diteliti selain aspek penanganan sampel juga penyimpanan sampel. Dan metode penelitian alat dan bahan. Alat yang digunakan sebagai berikut: tabung reaksi, sentrifuge, spuit, mikropipet, refrigerator, kapas, plester, tip, termometer, dan toniquet. Bahkan yang digunakan sebagai berikut: suspensi sel darah merah 5%, antisera A, antisera B, NaCl 0,9%. Prosedur penelitian pengambilan darah vena. 1. Menyiapkan alat-alat yang diperlukan: spuit, kapas alkohol 70%, tali pembendung, tourniquet, plester, tabung reaksi. 2. Memasang jarum pada holder, dipastikan terpasang erat. 3. Melakukan pendekatan pasien dengan tenang dan ramah, diusahakan pasien senyaman mungkin. 4. Mengidentifikasi pasien dengan benar sesuai dengan data di lembaran permintaan. 5. Memverifikasi keadaan pasien, misalnya puasa atau konsumsi obat. Dicatat bila pasien minum obat tertentu, tidak puasa, dan sebagainya. 6. Meminta pasien untuk meluruskan lengannya, dipilih lengan yang banyak melakukan aktivitas. 7. Meminta pasien mengepalkan tangan. 8. Memasang tourniquet kira-kira 10 cm di atas lipat siku. 9. Memilih bagian vena mediana, subtital, atau cephalic, melakukan perabaan atau palpasi untuk memastikan posisi vena. Vena teraba seperti sebuah pipa kecil, elastis seperti sebuah pipa kecil, dan memiliki dinding tebal. 10. Membersihkan kulit pada bagian yang akan diambil dengan kapas alkohol 70%.
dan dibiarkan kering. Kulit yang sudah dibersihkan jangan dipegang lagi. 11. Menusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas. 2. Menghisap darah secara pelan-pelan dan sampai dicapai volume yang diperlukan. 13. Melepas tourniquet dan meminta pasien membuka kepalan tangannya. Jangan menarik jarum sebelum tourniquet dibuka. 14. Meletakkan kapas di tempat suntikan lalu segera melepaskan atau menarik jarum. Menekan kapas beberapa saat lalu diplester selama kira-kira 15 menit. Demikian materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.